Nenek Gayung. Aku sangat yakin kalau kalian udah banyak sekali yang tahu akan legenda satu ini. Jadi Urban Legend satu ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 90-an hingga era 2000-an. Legenda mengatakan kalau Nenek Gayung ini sering muncul di area jalanan yang sepi dan gelap, yang memakai kebaya hitam dengan rambut putih dan panjang. Hantu nenek tersebut membawa gayung dan tikar, dan versi lain mengatakan kalau dia juga membawa sabun, handuk, dan pocong sebagai asistennya. Pertanyaannya, mana ada setan mau nakut-nakutin orang sambil bawa sabun dan handuk, man? What the fuck? Like literally setan bawa sabun. Jadi beberapa equipment tadi akan digunakan si nenek untuk memandikan para korbannya, dan siapapun yang dimandi Nenek Gayung dia akan mati, karena tujuan nenek itu memandikan para korbannya agar bisa dijadikan tumbal ilmu hitam untuk memperkuat ilmunya. Nenek Gayung akan menggunakan tipu muslihat untuk menjerat calon korban. Ia berpura-pura tersesat atau lupa jalan ke rumah, dan juga banyak yang mengatakan kalau Nenek Gayung ini sebenarnya adalah nenek penyihir, bukan hantu. Tapi versi lainnya juga mengatakan kalau dia ini adalah hantu. Aku sendiri belum pernah mendengar sama sekali kalau ada seseorang yang pernah bertemu langsung dengan Nenek Gayung ini. Anyway, jika kalian ketemu nenek-nenek mencurigakan di jalan sepi saat malam hari, mending kalian kabur. Jangan kasih tumpangan. Hantu kepala gelinding. Jadi ini adalah salah satu hantu yang tidak punya badan sama sekali. Jadi ya mirip dengan kuyang lah ya. Hantu ini sebenarnya berasal dari wilayah Jawa, dan ada versi lain yang memiliki nama Gundul Pringis, atau yang artinya kepala botak yang ketawa meringis. Hantu ini memiliki bentuk hanya kepala botak saja, dan di beberapa cerita ada yang memiliki rambut. Hantu ini konon kerap menampakkan dirinya pada waktu menjelang maghrib dengan cara menyamar sebagai buah kelapa yang jatuh. Kisah penampakan yang beredar di masyarakat biasanya berupa suara seperti buah kelapa jatuh, tetapi saat dilihat yang tampak adalah kepala manusia yang gelinding dan menyeringai, yang kemudian menyerang atau menggigit orang yang melihatnya. Ada juga kepercayaan bahwa Gundul Pringis bisa menjelma menjadi ayam yang berkeliaran pada malam hari. So, intinya makhluk satu ini bisa melakukan kamuflase menjadi benda yang dia mau. Bisa aja dia menjadi bola, helm, tong sampah, dan bahkan benda yang tidak bisa kalian pikirkan. Jika kalian menemukan sebuah benda asing yang kayaknya sus di perjalanan, mending jangan diambil dah, sumpah. Lagu Tinggal Kenangan. Lagu berjudul Tinggal Kenangan yang terkenal sekitar 2007 hingga 2008 ini beredar di internet dan jadi perbincangan banyak orang. Muncul teori konspirasi yang menyebut bahwa lagu tersebut diciptakan oleh seorang remaja putri bernama Gaby. Diceritakan bahwa lagu Tinggal Kenangan merupakan ungkapan kegelisahan Gaby karena kematian kekasihnya. Setelah lagu ini tercipta, Gaby memutuskan untuk melakukan sui. Ada berbagai versi mengenai latar belakang, nama asli, hingga berbagai versi kisah cinta Gaby. Meskipun saat itu belum ada sumber yang pasti, tetapi kebenaran kisah Gaby dipercaya oleh banyak orang. Tapi ternyata, sebenarnya lagu tersebut dibawakan oleh seorang gadis Makassar bernama Ebi, atau ada juga yang menyebut namanya AB. Dan Ebi mengatakan kalau sebenarnya lagu tersebut diciptakan oleh rekannya yang bernama Pai. Ada juga yang menyebut namanya Pai. Dalam acara peringatan ulang tahun ke-6 Stimik di Panegara pada 11 hingga 16 Juli 2005. Jadi Pai ini adalah salah satu anggota Caramel Band. Lagu itu kemudian ditampilkan dalam acara kampus dan menyebar begitu saja dari satu telinga ke telinga lainnya. Menurut sang gitaris, lagu itu sudah diciptakan sejak tahun 2003 silam. Ebi melakukan klarifikasi tersebut ditemani oleh Roy Suryo di sebuah kafe di Jakarta. Hal ini dilakukan karena lagu tersebut sudah menyentuh ranah hoax internet. Bahkan si pencipta lagunya aja kagak tahu siapa itu Gaby. Dan dia kaget kalau lagu ciptanya menjadi viral karena hal mistis. Jadi intinya misteri lagu Gaby adalah hoax. Dan lagu tersebut adalah lagu percintaan, bukan lagu tentang sui. Aku dulu adalah salah satu korban dari lagu tersebut. Gila, bener-bener takut sih pada waktu itu. Kakek cangkul. Urban Legend satu ini sangat terkenal pada tahun 2012 setelah rilisnya film Nenek Gayung dan diikuti film selanjutnya yakni Kakek Cangkul. Yang satu bawa gayung dan sabun, yang satu bawa cangkul. Memang kolaborasi the best pada masanya. Bentuk penampilan hantu satu ini bisa dibilang cukup biasa aja sih, cuma literally kakek-kakek yang membawa sebuah cangkul. Ada yang bilang kalau cangkul tersebut digunakan untuk bertani, bahkan ada yang bilang untuk mengubur jenazah. Jadi ada alasan kenapa kakek tersebut kemana-mana membawa cangkul, karena jenazah kakek cangkul ini tidak dikuburkan dengan benar. Tapi konon dipercaya bahwa sosok kakek cangkul ini pernah berkeliaran di sekitaran pemukiman warga dan juga mendatangi orang-orang dengan cara diteror agar dapat membantu mengubur jenazahnya dengan baik dan benar. Dan kalau orang yang didatangi menolak, ia tak segan-segan merebas leher seseorang itu dengan cangkul yang ia memiliki. Anjir, ngeri juga kakek satu ini. Tapi ya, balik lagi, ini hanyalah cerita fiksi. Aku sendiri belum pernah sama sekali mendengar cerita keberadaan entitas satu ini dari orang-orang dan bahkan podcast horor. Kesimpulannya, kakek cangkul tidak pernah ada di dunia nyata. Dan BTW kakek cangkul adalah suaminya Nenek Gayung. Lingsir Wengi. Ini adalah sebuah lagu yang sangat bikin merinding waktu aku masih SD dulu. Waktu itu aku pertama kali denger lagu ini pada tahun 2010-an, waktu SD dulu. Dan salah satu teman ada yang bilangin kalau, bro itu lagu ngundang setan bro. Aku langsung kayak, real shit. Dan memang lagu Lingsir Wengi ini sangat populer di internet pada zaman itu. Banyak sekali mitos atau urban legend yang bertebaran gara-gara lagu satu ini. Sebuah statement yang sangat diyakini oleh orang-orang adalah, lagu tersebut berfungsi sebagai pemanggil kuntilanak. Apakah yakin benar begitu? Jadi ternyata, lagu Lingsir Wengi ada dua versi. Yang satu ciptaan Sukapjiman dan
yang satu ciptaan Sunan Kalijaga. Sukapciman menciptakan lagu berjudul Lingser Wengi atau yang artinya bergulirnya malam pada tahun 1995 dan beliau wafat pada tahun 2022. Dan BTW versi ini cukup berbeda dengan Lingser Wengi yang ada di internet. Lingser Wengi versi Sukapciman menceritakan tentang kisah cintanya kepada istrinya. Versi berikutnya yakni dari Sunan Kalijaga. Dan versi ini memiliki lirik yang juga berbeda. Lingser Wengi versi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada sekitar tahun 1500-an. Lagu versi ini menceritakan tentang permohonan doa dan sebuah tolak bala. So, lagu Lingser Wengi yang buat manggil kuntilanak itu dari siapa? Setelah aku search, ternyata lagu Lingser Wengi versi pemanggil kunti tersebut adalah lagu versi remake yang dibuat oleh Rizal Mantovani dan Ngatirin yang akan digunakan dalam film yang berjudul Kuntilanak pada tahun 2006. Damn, sumpah aku baru tahu tentang hal ini. Dan jika kalian bandingkan ketiga versi tersebut, memang benar versi yang kunti ini beneran buat manggil setan, cok. Lihat aja sendiri liriknya. Tapi ya, tujuan dari lagu ini hanyalah buat kebutuhan film Kuntilanak tadi. Aku tidak tahu apakah lagu ini benar-benar works buat manggil Kunti and Friends atau enggak. Apa kalian ada yang pernah nyoba? Bu Gogo. Bisa dibilang ini adalah salah satu makhluk kriptid di Indonesia. Sama halnya kayak Bigfoot, werewolf, chupacabra, dan lain-lain. Urban legend makhluk ini bisa dibilang cukup terkenal di daerah NTT, yang konon tinggal di hutan terpencil di Flores Timur. Bu Gogo sering digambarkan sebagai makhluk kecil dan wajah mirip dengan manusia. Bu Gogo memiliki tubuh berbulu dan kikuk, serta tinggal di dalam gua liang bua yang berjarak 1 km dari kampung liang bua. Dalam cerita rakyat dari Nagekyo ini, nama Ibu Gogo sendiri berarti nenek pemakan daging. Jadi ngeri gini bro, pemakan daging. Jadi menurut masyarakat sekitar, makhluk ini adalah ras yang rakus dan mampu menelan semua yang ada, termasuk anak anjing, anak babi, dan bahkan anak manusia. Dan bahkan katanya dia juga sering memangsa manusia. Bu Gogo disebut nenek karena memiliki payudara yang terjuntai panjang. Ya mirip kayak wewe gombel kali ya. Tingginya kira-kira 1 meter. Dan konon katanya mereka berkomunikasi dengan cara berbisik, bahkan bisa menirukan suara manusia. Makhluk ini terakhir kali terlihat kira-kira 400 tahun yang lalu. Ada yang menyebutnya punah dikarenakan tidak dapat lagi beradaptasi dengan lingkungan. Bahkan ada yang menyebutkan makhluk tersebut punah karena dibabat habis oleh Belanda dan Portugis karena dianggap hama. Sampai pada tahun 2004 telah ditemukan fosil manusia kerdil di dalam gua liang bua tadi. Thomas Sutikno yang kali itu sebagai kepala penggalian situs purba dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menjelaskan bahwa Homo floresiensis yang ditemukan di liang bua berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Homo floresiensis memiliki badan sekitar 1 meter, serta diperkirakan telah hidup di Flores sekitar 12.000 tahun yang lalu. Jadi apakah di pedalaman hutan-hutan Indonesia masih ada makhluk purba seperti ini ya? Lagu Aserehe. Memang sih lagu ini bukan dari Indonesia, tapi karena lagu ini dulu viral di Indonesia, jadi aku sekalian bahas aja. Tahun 2002 silam, industri musik dikembarkan lewat kemunculan lagu bertajuk Aserehe yang dibawakan oleh girl group asal Spanyol, Las Ketchup. Lagu ini sangat super catchy pada zaman itu, dan aku pasti yakin kalian pernah mendengarnya di CD atau di warnet dulu. Tapi kemudian lagu ini menjadi perbincangan internet pada waktu itu, karena lagu ini diduga mengandung lirik satanis atau ilmu gelap. Jika dipecah dalam bahasa Spanyol, kata Aserehe jadi A untuk, ser menjadi herehe, sesat. Dari situlah awal mula dugaan jika lagu ini memang punya maksud tersembunyi yang gelap dan kelam. Ini adalah lirik beserta artinya, kalian bisa baca sendiri. Kalau kalian teliti, ada nama Diego di sana. Kontroversinya dalam bahasa Amerika Selatan dan Spanyol, nama Diego merupakan kode nama dari devil atau iblis. Dan ini adalah lirik bagian refnya. Aserehe dalam bahasa Spanyol dibaca un ser hereje yang artinya makhluk sesat. Sementara itu DEB to DEB bisa diartikan sebagai tinggalkan tubuhmu. Jika digabung maka arti keseluruhannya adalah makhluk sesat telah meninggalkan tubuhmu. Dan ada lirik lain sebagai berikut. Kalimat ini lantas dikaitkan kembali dengan sosok Diego yang disebut punya pesona yang bisa menghipnotis semua orang. Kemudian para personil Las Ketchup melakukan klarifikasi atas dugaan lirik yang mengarah satanis tersebut. Mereka mengatakan kalau lagu tersebut tidak ada sama sekali kaitannya dengan satanis atau ilmu hitam. Lirik tersebut mereka buat secara random saja. Jadi begitulah kata mereka. Kuyang. Ini adalah salah satu urban legend yang cukup terkenal di masyarakat. Dan bahkan aku pertama kali dengar cerita ini waktu aku masih sekolah pada tahun 2010-an dulu. Ini adalah mungkin salah satu hantu atau makhluk yang cukup menakutkan dari segi fisik. Hanya ada kepala doang dan jeroan yang menggelantung. Dan benar sekali, dia bisa terbang ke sana kemari. Kuyang adalah legenda urban legend asal Kalimantan. Dan ada versi lain dari Kuyang, yakni Palasik, yang berasal dari urban legend Minangkabau, Sumatera Barat. Mitos mengatakan kalau di pagi hari, Kuyang adalah seorang wanita biasa. Namun saat malam tiba, dia melepaskan kepala beserta jeroannya keluar dari badannya dan memburu mangsa. Saat pagi hari, wanita itu akan menutupi lehernya dengan selendang atau kain syal untuk menutupi bekas lehernya saat dia bertransformasi menjadi Kuyang. Kuyang suka memakan bayi di dalam kandungan karena untuk memperkuat ilmu hitamnya. Banyak sekali yang bilang kalau Kuyang ini adalah seorang wanita ahli ilmu hitam dan bukanlah hantu sama sekali. Dan untuk bisa mengalahkan Kuyang, ini menurut cerita yang beredar ya. Kalian harus menemukan badannya, lalu kalian bisa bakar badan tersebut. Setelah itu Kuyang akan bisa dikalahkan. Aku tidak tahu apakah Kuyang itu kebal atau tidak, tapi seharusnya kita bisa langsung main pukul aja pakai tongkat baseball gak sih? Dan sampai sekarang jarang sekali ada cerita dari pengakuan orang-orang yang pernah melihat Kuyang secara langsung. Beku Ganjang.
Bego Ganjang merupakan sosok hantu gaib yang kisah misterinya masih sangat kental di pelosok Sumatera Utara. Menurut berbagai sumber, Bego Ganjang kerap dikaitkan dengan berbagai malapetaka, terutama bagi siapa saja yang berurusan dengannya. Bego Ganjang merupakan makhluk yang bisa digunakan untuk melakukan ilmu hitam, seperti santet atau teluh. Nama Bego Ganjang berasal dari kata Bego, yang berarti roh atau hantu, dan Ganjang yang artinya panjang. Secara keseluruhan, Bego Ganjang berarti hantu yang berwujud panjang. Jadi ini sangat mirip dengan Slenderman atau SCP-096. Bego Ganjang memiliki tubuh yang besar dan panjang dengan rambut hitam lurus. Sementara raut wajahnya sangat menyeramkan dengan gigi seperti gergaji. Orang jika kita bertemu makhluk ini, kita tidak boleh memandangnya, karena jika kita memandangnya, makhluk ini akan semakin besar dan memanjang ukurannya. Beberapa orang meyakini sosok Bego Ganjang berawal dari suku Batak. Awalnya Bego Ganjang digunakan oleh nenek moyang masyarakat suku Batak untuk menjaga perkebunan dari para pencuri. Tapi di era sekarang, makhluk ini dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Ini adalah spesies yang bisa dibilang cukup langka, tidak seperti pocong, kuntilanak, dan genderuwo yang sangat pasaran. Ya, semoga aja aku gak bakalan ketemu makhluk satu ini. Keranda terbang. Keranda terbang tentu bukan istilah yang asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Orang-orang juga ada yang memberinya nama lampor. Salah satu urban legend ini memang kisahnya sudah lama menyebar, terutama di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi nama lampor artinya kegaduhan. Istilah ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa lampor adalah iring-iringan pasukan Nyi Roro Kidul yang melintas, sambil membawa beberapa kuda yang terdengar gaduh saat melewati kampung warga. Jadi itulah mengapa diberi nama lampor yang artinya kegaduhan. Kepercayaan tentang wujud lampor pun bermacam-macam. Meski belakangan yang dikenal sebagai keranda terbang, ternyata sebagian besar masyarakat ada yang menyebut bahwa lampor punya wujud seperti bola arwah. Ada juga yang percaya bahwa lampor itu adalah asap hitam yang memiliki bentuk serupa dengan manusia, hanya saja tidak punya kaki. Isu tentang lampor sendiri ternyata sudah ada sejak tahun 1960-an, tetapi menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Kisah lampor kemudian kembali viral saat video-video viral TikTok beredar menampakkan wujud keranda mayat yang terbang di antara pepohonan atau pemukiman warga. Yes, you know lah, kalau TikTok adalah sarangnya video-video fake dan settingan. Dan entah kenapa orang-orang sangat enjoy akan hal itu. Konon jika kalian didatangi oleh lampor, maka pertanda kampung kalian akan terkena musibah atau ada yang meninggal. Dan bisa dibilang makhluk satu ini juga diklasifikasikan sebagai langka, sama seperti Bego Ganjang tadi. Hingga sekarang aku hampir tidak ada sama sekali mendengar cerita ini di internet. Palingan ya video-video settingan yang tersebar di berbagai platform. Begitulah beberapa list urban legend Indonesia. Sebenarnya masih ada beberapa lagi sih, cuma mungkin bakal aku tambahin ke part berikutnya aja agar gak kepanjangan. Sampai jumpa di video berikutnya.